Atau udah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok di SMP dulu mungkin? Oke, berarti belum ada ya, belum tahu ya gitu. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan di bimbingan dan konseling, yang mana kita akan membahas topik yang mungkin ada permasalahan yang ada di sekitar Ananda gitu. Jadi bukan masalah pribadi, tapi masalah misalnya karena banyaknya bencana sekarang Ananda merasa takut, was-was untuk pergi keluar kota misal. Itu kan salah satu bentuk masalah umum tuh gitu. Tapi itu bisa kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Nah, ini udah pada kenal kan? Satu kelas nih, udah 1 semester lewat ya gitu. Udah kenal gitu. Siapa namanya? Azam, Pak. Azam, itu? Tarik, Pak. Apa? Tarik. Tarik. Azam tahu nggak ukuran kaki tarik berapa? Berapa? 40. Iya. Berarti lah besti tuh. Kalau misalnya Dinda. Hah? Dinda. Dinda. Kalau Dinda berapa? Belum tahu ya gitu. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini, walaupun Ananda udah kenal secara umum nih satu sama lain di kelas, tapi kan belum terjadi kedekatan yang Bapak aja nanya nih gitu. Nomor kaki itu kan merupakan salah satu apa ya? Kalau misalnya udah temenan gitu, misalnya besok ada hadiah gitu, ada yang ngasih hadiah sepatu misalnya ya. Amin. berarti janji ya, pas ulang tahun nanti Dinda kasih sepatu ya. Sorry. Nah oke. Jadi di bimbingan kelompok ini nanti untuk mengenal lebih dalam Ananda satu sama lainnya, kita akan melakukan game nih. Game itu melakukan rangkai nama gitu. Jadi misal Bapak nih, Alvin, ukuran sepatu 41 gitu. Nah nanti lanjut kepada Azam. Misal Azam harus ngomongnya dari Alvin 41, Azam berapa? 44. Nah, misalnya satu lagi siapa? Sami. Nah, Sami ulang dari Bapak lagi. Alvin 41, Azam 44, Sami 43. Nah, sampai seterusnya sampai yang terakhir nanti. Jadi itu challenge nih untuk yang terakhir malah gitu. Jadi nggak boleh. Nah, nggak boleh bertukar lagi gitu. Bapak rencana mau itu tadi mau nyampur tadi. Hafal dulu ya. Yang nggak hafal apa hukumannya? Hukuman pula, Pak. Ada dong. Masa iya? Yang nggak hafal itu ya nyanyilah. Nyanyi. Bebas mau nyanyi apa? Oke? Setuju? Oke. Baik, kita mulai ya gitu. Oke, dengar ya baik-baik, jangan sampai itu. Alvin 41, silakan. Alvin 41, Azam 44. Alvin 41, Azam 44, Sami 43. Alvin 41, Azam 44, Sami 43, Imam 42. Alvin 41, Azam 44, Sami 43, Imam 42, Tarik 40. Alvin 41, Azam 44, Sami 43, Imam 42, Tarik 41, Rindu 37. Oke. Alvin 41, Oke. 44, Oke. Sami 43, Imam 42, Tarik 41, Rindu 37, Kerja 39. Oke. Alvin 41, Azam 4, Sami 43, Imam 42, Tarik 41, Rindu 37, Kerja 39, Dinda 40. Oke. Alvin 41, Azam 4, Sami 43, Imam 42, Tarik 41, Rindu 37, Kerja 39, Dinda 40, Kelam 39. Oke. Alvin 41, Azam 44, Sami 43, Imam 42, Tarik 40, Rindu 37, Kerja 39, Dinda 40, Kelam 39, Diana 39. Oke, yang terakhir ayo yuk. Alvin 41, Azam 44, Sami 43, Imam 42, Tarik 41, Rindu 37,
Burja 39, Dinda 40, Bella 39, Liana 39, Cinta 43. Oke, dia. Empat tiga tuh 4 duluan kan? Proses Ya nggak ada yang salah. Ya. nggak berhenti. Oke. Berarti Bapak harap karena Ananda udah tahu nih ukuran sepatunya, kalau ada yang ulang tahun kasih ya kadonya ya gitu. Jadi nggak harus cowok ngasih cewek sih. Sekarang tuh apa namanya? Cewek tuh bisa sendiri gitu, bisa inisiatif sendiri gitu. Nah oke. Dalam bimbingan kelompok ini tentu ada azas-azas BK yang harus kita junjung gitu. Nah pertama azas kerahasiaan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya semua yang kita misalnya nanti pembicaraannya ada yang mengarah kepada pribadi Ananda nanti gitu. Nah itu Ananda cukup kita di sini aja yang mengetahui gitu. Jangan sampai ada yang di luar yang mengetahui gitu. Nah selanjutnya adalah azas keterbukaan. Jadi Ananda tuh bisa mau bertanya apapun, mau menanggapi apapun, tapi dengan satu syarat gitu. Kalau mau bertanya atau menanggapi angkat tangan. Nah, yang ketiga itu azas kesukarelaan. Jadi Bapak nggak mau denger nih, Bapak nanya perihal misal gitu. Bencana alam sekarang itu menurut Ananda gimana? Kok diam semuanya? Berarti belum sukarela dong memberikan informasi atau pendapatnya. Nah, jadi asas kesukarelaan itu perlu dalam bimbingan kelompok ini agar dinamika kelompok kita itu terjalin gitu. Nah, sampai sini paham? Bisa mengikuti? Bisa. Oke. Baik. Terima kasih kepada Ananda sekali lagi sudah mau bisa untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Nah, jadi Bapak akan tanya pada masing-masing lah ya gitu. Coba pikirkan deh suatu permasalahan yang mungkin bisa nih semua kita nih bahas gitu. Paham? Paham kan? Gitu. Nah coba dari Azam. Permasalahan apa nih yang menurut Azam kayak oh ini penting nih kita bahas nih sama-sama gitu. Harus di sekitaran sekolah. Boleh bebas. Mau sekitaran sekolah, mau sekitaran lingkungan keluarga, rumah, atau di berita-berita saat ini kan juga ada tuh. Ada nggak? Atau kalau ada yang mau memberikan itu pendapat? Ada nggak yang mau memberikan pendapat mengenai itu? Apa? Coba. Bolehkah membawa HP ke sekolah atau tidak? Oke, permasalahan mengenai boleh bawa HP ke sekolah atau tidak. Satu, yang kedua. Coba. Nah, coba. Ada yang mau sampein? Sampein aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada kata salah di sini. Jadi kita tuh sebenarnya benar. Tapi kita nggak semuanya cewek ya. Ada nggak? Coba. Apa? Yuk. Minimal 3 nih. Minimal 3. Yang permasalahan umum aja deh gitu. Yang nggak berat-berat amat gitu. Atau masih apa? Ada. Sampein aja nggak apa-apa. Boleh razia rambut untuk kaum laki-laki berapa? Oh, razia rambut. Siap. Lah ada 2 tuh, ada 2. Satu lagi yang dari cewek lah lagi. Ini coba semuanya. Bawa lip balm gitu. Oke. Apa dibilangnya ya? Skincare ya gitu. Skincare ya. Oke. Berarti kita udah ada 3 topik permasalahan nih gitu yang dari Ananda. Yang pertama tentang pembawaan HP ke sekolah, boleh atau enggaknya ya gitu. Yang kedua tentang razia rambut oleh laki-laki guru kepada siswa laki-laki gitu. Yang ketiga pembawaan skincare gitu. Nah dari 3 ini yang menurut Ananda yang paling urgent yang mana nih?
razia rambut. Berarti yang sering kena razia sini siapa? Kena semuanya. Kena semuanya. Yang disamping Skincare tuh kenapa perlu? Coba kasih alasan ke bapak nih antara tiga nih. Kalau sunscreen panas banget. Nah kalau nggak ada sunscreen tuh bakal bisa kebakar merah-merah atau bisa. Terus bedanya kalau misalnya nggak pakai sunscreen bisa kena kanker kulit juga. Kanker kulit, betul. Panas mata gitu. Sunscreen itu basic kesehatan juga, basic base-nya gitu, Pak. Cewek pun nggak wajib pakai, Pak. Harus cowok juga harus. Oh, ada nggak di sini yang pakai? ada. Ada. Kan memang Pakai apa? Pakai sunscreen gitu. Nah, karena antara cowok sama cewek juga memakai nih gitu. Kalau razia rambut mungkin juga cewek kan gitu. Kalau bawa HP gimana? Mau dibahas atau sunscreen? Karena kalau dibilang nggak boleh bawa HP sekarang kita udah zamannya tuh nggak gitu lagi kan gitu. Bahkan itu tuh pembelajaran aja sekarang ada yang dari daring. Bener kan gitu. Oke. Jadi kita pembahasan topik ini adalah sunscreen. Razia Pak. Kan sunscreen razia. Rambut razia. Iya, berarti secara razia secara menyeluruh aja. Oke. Berarti razia ya gitu. Jadi kenapa sih harus ada razia-razia di sekolah gitu ya? Oke, jadi pembahasan kita adalah bagaimana kenapa harus ada razia-razia di sekolah. Nah, pertanyaan dari Bapak satu nih. Menurut Ananda tuh razia tuh perlu atau enggak? Ada batasannya juga. Coba apa? Yang batasannya tuh gimana? Yang gimana? Kalau kebutuhan kita rasanya kayak terganggu gara-gara ini nih mungkin nggak valid juga, Pak. Oke. Oke. Contohnya rambut tuh kan ini fashion kita gitu. Rambut fashion ya. Stylish gitu, Pak. Lagian kalau misalkan dihubungkan sama proses pembelajaran juga nggak ada hubungannya, Pak. Gitu. Jadi rasanya agak masalah gitu buat Oke. kita gitu. Berarti razia itu perlu, aturan itu perlu kalau sesuai dengan komposisinya gitu ya gitu. Nggak mengganggu ini kita, kebutuhan kita. Oke, berarti dapat apa simpulkan yang Ananda hadapi saat ini tidak sesuai dong dengan komposisi yang ada seharusnya. Menurut Ananda nih itu komposisinya segitu gitu, tapi kenapa harus dilebihkan sih gitu? Bener kan? Oke, berarti razia itu perlu, tetapi dengan komposisi yang seperlunya gitu. Nah, oke, berarti razia itu perlu gitu. Tapi kenapa peraturan itu lebih ketat sekarang? Ada yang tahu nggak kenapanya? Dilanggar. Karena terlalu sering dilanggar. Yang kedua, karena kenapa sih peraturan itu kok makin ketat sih akhir-akhir ini gitu? Pendidikan moral yang menurun. Pendidikan moral yang dirasa Sudah menurun. bukan pendidikan moral itu berarti moralnya yang menurun. Pendidikan itu untuk memperbaiki moral yang menurun, yang tidak dapat dua, itu tiga. Ada yang tahu? Kenapa? Pengaruh sosial media menjadi salah satu itu enggak? Iya kan gitu. Jadi sosial media yang dirasa seperti banyak hal-hal negatif yang mungkin sebenarnya kita nggak melakukan nih gitu. Misal sunscreen gitu yang membuat mungkin pemikiran skeptis orang-orang itu mengenai sunscreen itu nggak perlu lah anak sekolah gitu. Anak sekolah itu intinya belajar aja udah gitu. Bener nggak? Bener. Nah berarti karena berita-berita atau informasi-informasi yang berlebihan menjadi orang lebih ketat dong. Jadi anak sekolah itu seperti ini sekarang gitu. Jadi peraturan itu harus lebih diketatkan gitu. Padahal sebenarnya kita nggak ngelakuin gitu. Bener kan? Oke, berarti udah dapat 3 poin gitu. Pertama apa tadi? Apa? Nah, yang sering dilanggar. Yang kedua? Yang menurun sama? Pengaruh sosial media yang mempunyai informasi negatif gitu.
Nah, berarti 3 itu sudah menjadi alasan kenapa sih razia itu lebih sering dilaksanakan gitu. Emang razia yang pernah Anda rasakan itu apa aja sih? Ada yang pernah kena razia nggak di sini? Pernah. Kalau cowok apa aja? Rambut aja. Kemarin itu Baju dalam. Kaos dalam. Oh, kaos dalam sekarang kena juga. ya, Oke, kaos dalam, rambut. gelang, Aksesoris. Gelang itu pun iya dong gitu. Yang lainnya? Perempuan juga. Kalau perempuan apa aja nih yang beda dari laki-laki? Razia. Ya, yang itu udah baru Yang udah baru kuku doang gitu. Jadi kemungkinannya yang lain apa nih? Maksud sendalnya gimana nih? Sendal itu untuk ini Pak, untuk mudah teruduk nanti. Tapi malah di sini razia. Tapi ada yang melanggar ya sih. Enggak ada bom-bom. Oke, berarti 3 itu yang udah pernah dirasakan ya selama bersekolah di SMA 3 gitu. Oke. Terus menurut Ananda, pertanyaan nih yang timbul sama Bapak nih, karena razia itu sering dilaksanakan tuh hal itu berguna nggak sebenarnya? Balik lagi Pak sama yang ini Pak, pernyataan yang sebelumnya. Benar, pernyataan ya, kita hilangkan pernyataan penting nggak pentingnya dulu. Berguna nggak? Apa guna? Lebih disiplin, Lebih disiplin. membentuk kepribadian disiplin. Membentuk kepribadian yang lebih disiplin gitu. Lebih rapi juga gitu. Nah, pernah nggak mendengar istilah ya, aturan itu kan ada untuk dilanggar? Ada nggak? Menurut Anda itu bagus atau enggak? Nah, benar. Sekarang Ananda berada di lingkungan sekolah yang mana sekolah itu adalah tempat mencari ilmu, tempat kita belajar gitu. Nggak mungkin hal-hal yang dirasa kebiasaan kita di luar, misal di sekolah kita pakai baju seragam kan, gitu. Nggak mungkin kan kita pakai baju kaos, tuh dapat 1 tuh razianya gitu. Yang kedua, Ananda di sekolah tujuannya apa? Belajar gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa untuk merawat diri, tetapi nggak mungkin kan? Tapi itu sunscreen itu sebelum ke sekolah aja gitu. Harus di-replay ulang gitu. Kenapa? Emang ada doi di sini? Karena sunscreen itu tahannya cuma sekitar 2-4 jam. Kalau di sinar matahari kan kita bakal keluar. Jadi bakal lama sunscreen lagi. Jadi sinar ini juga tidak bisa masuk. Bener. Kayak pengetahuan kalian ini hebat ya. Bapaknya nggak tahu ya? Iya lagi. Jadi menurut Bapak ya, enggak usah deh menurut Bapak gitu. Menurut Anda hal yang dirasa peraturan itu misalkan nggak sih? Jujur aja deh gitu. Peraturan itu menyesalkan nggak sih? Menyesalkan gitu. Benar. Aturan, coba Anda bayangin deh. Kita persempit pandangan kita ke keluarga aja deh gitu. Di keluarga ada aturan nggak? Contoh aturan di keluarga apa? Boleh pulang malam gitu. Yang kedua? Kalau misalnya ke rumah ngapain? Masuk rumah, langsung salam gitu atau permisi gitu ya gitu. Nah itu merupakan salah satu bentuk aturan sebenarnya kan itu aturan yang sering-sering yang harus kita laksanakan. Tapi karena kita sudah terbiasa di rumah, itu udah menjadi melekat aja kan ke dalam diri gitu, nggak perlu orang ngomong, udah kita laksanakan gitu. Begitu juga nanti di sekolah gitu. Di sekolah Ananda karena peraturan itu lebih lebih ketat gitu. Jadi Ananda tidak terbiasa dengan hal itu. Penggunaan sunscreen sebenarnya boleh gitu. Tetapi ketika hanya boleh
ketika Ananda meng-apply-nya itu sebelum ke sekolah gitu. Nah ketika di sekolah nggak mungkin kan kita bersolek, dan coba pun gitu, yang pakai sunscreen ya terkhusus gitu, nggak mungkin kan, apalagi teman-teman yang lain itu pasti merasa oh pernah nggak yang ada yang dengar dia nyari apa sih di sekolah ini, nyari pacar atau nyari ilmu sih gitu. Padahal sebenarnya kan kita cuma merawat diri ya gitu. Ya pacar itu kan itu bonus ya gitu. Cuma kan kita cuma merawat diri gitu. Nah benar apa yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya aturan itu ada dan bagus setelah diterapkan gitu, agar disiplin apa tadi, orang makin disiplin, moral makin naik, makin tinggi, makin bagus gitu ya. Dan juga Ananda lebih terbiasa melakukan hal-hal yang baik gitu ya gitu. Kan bukan berarti kita dilarang meng-apply skincare di sini, kan bukan berarti Ananda nggak akan pernah bisa ya, bukan berarti Ananda nggak akan bisa lagi meng-apply skincare di kehidupan Ananda gitu. Bisa sebenarnya. Nah tetapi apalagi dengan skeptis guru saat ini gitu. Saat ini kan guru merasa berdandan itu untuk orang yang sudah dewasa gitu. Benar kan? Walaupun sebenarnya itu skincare itu nggak ada perubahan sih di diri sebenarnya, cuman lebih menjaga kulit kan gitu. Tapi itulah skeptis bukan guru sih, orang-orang yang lebih tua dari Ananda gitu. Nah, mungkin mereka dulu pernah digitukan oleh orang tuanya atau oleh gurunya dulu gitu. Misal ada dulu yang bawa bapak dulu sebelumnya pernah ngajar di S1, pernah ngajar di SMA 2 gitu. Ada yang bawa lip balm cewek gitu. Itu sampai gurunya itu bilang gini gitu, keluar kamu cuci muka kamu tuh, memang yang cucinya muka itu jadi pucat gitu. Jadi dia merasa ketika masuk kelas itu dia merasa malu, dia merasa kayak rendah diri, jadinya kayak nggak percaya diri gitu. Itu juga berpengaruh pada mental. Nah benar, itu berpengaruh kepada kepercayaan dirinya. Nah itu poin yang mau Bapak sampaikan. Jadi sebenarnya skincare ini, Ananda merawat diri itu kan memang untuk terlihat bagus kan gitu, terlihat lebih lebih terawat gitu, lebih orang tuh nggak ngeliat kita tuh kayak nggak dipandang sebelah mata dari segi fisik deh gitu, benar kan gitu. Nah sebenarnya kan tujuan dari penggunaan skincare itu kan itu meningkatkan kepercayaan diri Ananda gitu. Tetapi yang skeptis oleh orang-orang yang lebih tua dari Ananda, skincare itu ya make up gitu, bedak-bedak gitu, pakai lipstick ya gitu, lipstick dan sebagainya gitu. Nah perlu Ananda terapkan karena kita pada lingkungan sekolah dan kita bergaul atau bertemu dengan orang-orang yang lebih tua dari Ananda, tentunya penggunaan skincare itu bisa sebenarnya gitu. Yang Bapak itu yang Bapak sampaikan, gunakan aja di ketika awal aja gitu. Nah ada yang bilang Pak nggak bisa Pak gitu, nanti nggak pede ini Pak, nggak apa gitu, nggak apa sebenarnya gitu, karena hal itu kan bisa dibilang kita ambil jalan aman deh gitu, kita ambil jalan aman dalam penggunaan skincare gitu. Mungkin ketika pulang nanti anak-anak mau maskeran, mau apa ya silakan gitu, nggak ada yang ngelarang gitu. Tapi ketika di sekolah memang kita anggap gue cantiknya atau aku cakepnya itu pas di pagi doang gitu jadinya. Nah anggap aja sebetulnya nggak apa-apa gitu, karena memang tujuan Ananda tuh di sekolah itu memang belajar. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Ananda curi-curi waktu ya, atau nyembunyi skincare di tasnya. Ada nggak yang sekarang buat sunscreen? Nggak ada. Takut disita ya gitu, karena belinya mahal nih gitu, takut disita gitu. Nah itu kan merupakan salah satu aturan yang telah Ananda terapkan di diri sebenarnya. Karena ada hukuman nanti disita, udah nggak apa-apa, nggak usah dulu gitu. Bisa seperti itu ya gitu. Jadi kesimpulannya
kita menggunakan sunscreen itu sebenarnya atau skincare ya itu boleh gitu, tapi dengan ya saran bapak itu emang di awal sama di akhir sekolah aja gitu. Karena ketika di dalam sekolah apalagi sampai ketahuan sama guru-guru yang suka nyita itu apa sih gurunya? Gerakan sekolah atau materi? Gerakan disiplin siswa gitu. Agar tidak itu tuh ya bagusnya nggak dibawa, tapi di apply aja gitu. Bukan berarti ya memang jangan ada pemikiran bahwa ketika aku memakai skincare itu aku cantik, aku nggak ganteng gitu. Enggak. Itu pemikiran itu nggak ada. Ya. Cuman karena kita pede kita aja ya, karena teman-teman pakai ini gitu, oh terlihat wow gitu. Teman-teman yang nggak pakai gimana? Pasti mikirnya ya udahlah, biarin udahlah gitu. Nah, sampai sini paham kan penggunaan skincare itu sebenarnya boleh. Gitu. Tapi memang aturan-aturan itu yang mengharuskan Ananda untuk ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipakai dulu gitu. Apalagi Ananda masih sekolah gitu. Pas kuliah, Bapak yakin cakep nih pas kuliah nih. Amin. Ya, memang iya gitu. Lihat deh, baru semester 1 awal cetar. Bapak tuh teman-teman Bapak semester 1 padahal mereka baru siap camping nih gitu. Ininya putih, tangannya hitam, ireng gitu nah. Tapi nggak apa-apa, pas semester 2 mereka udah glow up lagi. Sebenarnya pas kuliah itu kalian Ananda mengekspresikan diri itu bebas. Tapi nggak apa-apa, tahan-tahan dulu sekarang di sekolah gitu. Oke, paham ya? Jadi siapa yang mau menyimpulkan nih apa yang sudah kita bahas ini? Ada nggak yang belum ngomong tadi siapa? Halo. Dari tadi diem aja. Coba deh, apa deh ya informasi baru yang didapat dari itu? Razia itu sebetulnya ada baiknya. Cuman tergantung diri aja sih. Tergantung diri ya. Ya misalnya kalau kita emang udah percaya diri atau kayak gitu, kita nggak masalah sebenarnya kalau pakai skincare lah atau apa tuh rambut kita tuh potong pendek kayak gitu. Oke, bagus. Itu pemikiran yang sangat-sangat positif gitu. Jadi kita biasakan ke diri kita itu hal itu ya nggak apa-apa ya gitu. Ya kita dari diri kita dulu gitu, perubahannya itu dari diri kita. Kalau kita merasa udah cakep ya cakep aja. Udah ganteng ya ganteng aja, mau kita colok, mau kita botak gitu. Ya cakep ya gue cakep aja gitu. Nah bagus tuh cara untuk menerapkan aturan-aturan itu dari diri kita. Ada yang kedua, ada yang mau? Coba deh, satu orang menyimpulkan deh, apa ada informasi baru yang didapatnya apa? Atau Bapak tunjuk? Coba, apa informasi baru yang didapat? Peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Kita harus mengikuti semua aturannya. Jika kita melanggar aturan yang telah dibuat, maka kita akan menerima konsekuensi seperti razia rambut. Kita akan mencoba jika kita memenuhi standar seperti rambut kami seperti itu, Pak. Nah, tadi paham dong gitu. Jadi besok kayak Sami ya. udah pernah, Pak. Udah pernah botak. Udah pernah. Bukan sekarang. Oke, berarti banyak sebenarnya yang dapat kita, karena pembahasan kita ini kita dapat pemahaman baru nih mengenai aturan itu ya memang boleh ada gitu. Tapi sesuai yang bilang tadi, nah standar untuk pembatasannya itu kan sebenarnya kita nggak bisa menyamaratai semua orang ya. Semua orang mempunyai batasan-batasan yang berbeda. Mungkin batasan satu orang ya make up nggak boleh, Pak, skincare boleh gitu. Ya ada juga orang yang mikir nggak boleh semuanya, Pak, gitu. Pakai aja sebelum sekolah tuh badak baby, Pak, gitu.
sampai putih-putih gitu. Oke, berarti pembahasan kita ini Bapak harap itu dapat berguna ya bagi Ananda, apalagi ketika Ananda sudah nanti di kuliah gitu. Di kuliah itu memang tidak seketat aturan di sekolah lagi gitu, tetapi apa yang Ananda terapkan saat kuliah nanti itulah bentuk pendidikan yang Ananda dapat di sekolah gitu. Misal ketika Ananda kuliah ternyata tidak tahu cara merawat diri gitu, itu otomatis aturannya tuh tidak terjalan dengan baik dong sebenarnya gitu. Aturan itu kan ada bukan berarti merugikan Ananda. Berarti paham ya salah sana gitu. Oke, Bapak tutup aja deh karena udah terlalu lama nih gitu. Bapak tutup bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Semoga Ananda dapat menerapkan apa yang kita bahas ini dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.